Partai Ruang 28 isinya capres tandingan. Partai Ruang 28 paling tahu yang kami butuhkan. Partai Ruang 28 yang kami butuhkan. Kalau itu ide langsung Caimin. Nah, jadi itu keuntungannya capres-capres suka bercanda. Jadi ide awalnya itu adalah cuma kan itu hari santri ya. Hari santri kan identik sama sarung. Iya. Nah, ide awalnya cuma menjelaskan fungsi sarung. Oke. 1-2 udah oke tuh. Nah, kan biasanya lurus patah. Iya. Nah, yang ketiganya dipatahin sama Caimin dengan nyelapetnya dengan keras gitu. Ide Dan dari Caimin sendiri. Nggak, tadinya cuma cetak gitu. Tapi kayaknya kurang keras, cetar gitu jadinya. Mungkin sedikit emosi juga kali ya. Itu bukan maksudnya dalam hati kayak harusnya saya sama Prabowo gitu, enggak ya? Mungkin dalam hatinya kayak maksudnya saya jadi capres gitu. Harusnya saya. Lebih tepat kayaknya omongannya Pak Angga lebih iya, tepat. iya. Saya ingin bertanya Bu. Iya siap Pak Mama. Tapi untungnya dua-duanya karena suka bercanda jadi ya Ya panisnya udah, ketawa-ketawa tawa-tawa aja. Selo-selo aja. Dan kita gak nyangka itu jadinya rame banget Iya, gitu. iya. Tapi ada tim medis yang periksa apa biru gitu, mungkin lebab. Sakit itu loh. Iya, sakit sih. Sakit loh. Iya, nanti juga soalnya saya rencana untuk pasangan saya ini udah saya siapin juga. Apa tuh? Kan ya mau saya kasih stick baseball kalau Oh nggak kirain salah. cambuk. Terus Iya, atau yang stick baseball yang ujungnya ada kawat durinya. Oh. untuk Buat dites ke wapres, Iya, cawapresnya. mukul gitu. Oh. Itu seperti Noiser dan Kania Mania lah Betul. kira-kira. tapi masalahnya begini, kalau Fansnya Bang Mamat juga banyak kan di YouTube. Bahkan mereka bayar buat dengerin VIP. Iya. dan mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih pada diri sendiri. Oh iya juga, berarti ada yang mau ya tanpa Ada dibayar. yang mau, cuma masalahnya begini, ketika dia orang dengan sukarela menjadi buzzer untuk seseorang Betul. gitu, Iya. apalagi pesta terbesar di Indonesia, Betul. pesta demokrasi ini. Kemudian dia tidak bayarnya tidak punya beban apa-apa dong. Justru itu susah dikontrolnya. Betul. Nah gimana tuh Anies dan Caimin untuk mengontrol ini agar tidak melebar kemana-mana, tidak membuat cacat kebebasan berpendapat juga. Sebenarnya kan gini, tadi balik ke awal ya. Setiap orang tuh ngomongnya harusnya bebas. Dia ngomong apapun bebas, selama tidak ujian kriminal segala macam ya. Yang selalu jadi masalah adalah ketika mereka ngomong bebas, ada instrumen negara nggak yang dipakai untuk ngebungkam? Oke. Yang jadi cacat kan selalu di situ. Ketika Iya. misalnya ada orang ngomong bebas dan segala macamnya, tiba-tiba dia dipanggil polisi, tiba-tiba dia dituntut, dilaporin ke polisi atas nama ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Dan itu berkali-kali kejadian. Ngeritik pemerintah ada aktivis demokrasi tiba-tiba dijemput paksa karena menceritakan tentang staf sus presiden. Kira-kira kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak boleh kejadian. Semua orang bebas ngomong, tapi instrumen negara tuh nggak boleh masuk mengintervensi ke sana. Iya, apalagi gitu ya, apalagi ada tokoh-tokoh media sosial yang secara profesional di hire dalam tanda kutip gitu ya untuk menggiring opini gitu. Oke. Ya menjelaskan fenomena, menjelaskan program itu boleh-boleh aja. Punya jadi relawan di media sosial boleh-boleh aja. Tapi kan yang nggak boleh ketika instrumen negara dipakai buat membungkam orang yang ngomong. Iya. Oke, dalam salah satu pidato juga Pak Anies Baswedan, capres Anda itu mengatakan bahwa saya simpel aja sih Pak untuk kebebasan berpendapat, terutama kita ini kan duduk di sini sebagai anak muda nih. Asik. Masih di bawah 40, Masih di muda. bawah 40 dan kita tidak pernah dipilih dari pemilu gitu ya. Iya. Sehingga kadang-kadang Pancasilais nggak tapi pemudanya? Pancasilais Pemudanya Pancasilais nggak? Oh saya Pancasilais sekali. Pancasilais sekali. Saya sekali. berketuhanan yang Maha Esa. Kecuali kalau urusan bendera aja. Muhammad baru ada bendera Saya sendiri. bendera merah putih juga Pak. Oh, Dan kita bendera soalnya partai bendera- Ruang 28 ini. Bendera partai. Oh iya, bendera partai maksudnya Pak Angga. Dibikin merah putih biru lagi, kacau ini udah. Kayak apa ya? Jangan pancing. Jangan pancing. Biru. Tapi nggak kita taruh bintang. Kita kan Ada memang padi biru. ya, padi ya. Padi kita nggak pakai bintang Bukan kita. kayak alhamdulillah. Pak. bukan gitu.
gue kalau lihat ya orang nih, gue nggak bisa spesifik detail ngomongin apa. Cuman kalau orang mengulik aja ya, soal bagaimana Mas Ganjar berpartai dan gimana positioning beliau itu ketika dia menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, sebagai pejabat publik, gubernur, dia bisa memisahkan betul mana porsinya sebagai pimpinan kepala daerah, mana sebagai anggota partai. Ada batas yang tidak akan dilewati oleh Mas Ganjar gitu. Walaupun statusnya sebagai anggota partai. Oh, tapi kalau gubernur ya gubernur gitu. Terlepas dari apapun itu. Again, gue nggak bisa ngomong spesifik. Teman-teman boleh ngulik. Tapi semua orang harus tahu betapa sangat independen dan merdekanya Mas Ganjar sebagai sebuah individu. Di saat yang sama pun dia adalah seorang anggota partai. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi independensinya beliau gitu dalam mengambil tindakan ketika menjadi pejabat publik. Gitu ya. Itu gubernur. Gubernur. Waktu jadi gubernur. Iya. Iya. Iya, gubernur. Wali kota, maksud Bapak wali kota itu melanggar batasan antara anggota partai dan Gue dari tadi ngomong gubernur, ada wali kota muncul dari mana? Iya, ada wali kota tiba-tiba ya. koordinasi kan dari Emang atas kayak ke bawah. gitu. Maksudnya pimpinan daerah, pejabat publik dan anggota partai. Iya, Kan ada banyak. Iya. Iya di Jawa Tengah kan ada 2. Dan sekarang bertarung. Oh iya benar. Iya dong. Maksudnya kalau gubernurnya nggak pernah lewati batasan, Bang Pange tadi bilang saya nggak perlu mention yang mana ya. Tapi ada, tapi Mas Ganjar doang yang nggak lewat. Padahal nih harus gue klasifikasi juga. Yang gue maksud tadi bukan itu sebenarnya. Iya, kasus ada cerita yang lain lagi, bukan Makanya itu. saya Cerita Ganjarnya kan. Iya, bukan yang Dia itu. emang sering begitu. Emang sering begitu, Terus kita iya. yang bingung. Itu kan "Ini mental nge-refer jurnalis. kemana ya?" Itu Gitu. tahu. Anda yakin ini duet yang klop? Sangat. Bisa jadi apa yang dipikirkan Pak Ganjar akan berbeda loh di tengah jalan dengan yang dipikirkan Pak Mahfud. Apalagi Bang Pange tadi bilang Pak Mahfud itu orangnya nggak pedulian. Salah benar-benar dia nggak peduli amat. Orang injury time sisa 1 menit diumumkan jadi cawapres, tiba-tiba gak jadi juga dia nggak peduli. Nah gitu-gitu. Apakah akan klop dengan dan dia tidak tersandra partai ya? Bukan tersandra dalam artian tersandra kartu anggota. Dia bukan kartu anggota partai manapun. Apakah bisa berjalan berdampingan tuh? Sangat kalau menurut gue. Gue selalu menganggap Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini, gue bilang di media itu soulmate sebenarnya. Gitu, bahwa sosok yang ini saling melengkapi. Keduanya sebenarnya mirip dalam artian apa adanya dan tegas, walaupun gayanya agak berbeda. Ya, tapi cocok. Kenapa? Dua-duanya itu backgroundnya hukum. Ya, yang satu itu Ekonomi. berpengalaman untuk menjadi kepala daerah, itu eksekutif, menjadi legislatif. Pak Ganjar 2 periode, Prof Mahfud bahkan pernah 3-tiganya di tes politika, atau pernah jadi ketua MK juga kan. Nah, kenapa gue bilang saling melengkapi? Itu saya sebenarnya balik ke yang awal tuh, Satset dan Tastes. Satset adalah speednya, Tastes itu adalah ketegasannya. Walaupun Pak Mahfud juga speedy, Pak Ganjar juga tegas sebenarnya. Tapi secara kepentingan? Kepentingan yang mana? Iya maksudnya kepentingan kan banyak loh. Kita berpolitik banyak sekali kepentingan. Ada partai pengennya A, sebagai individual pengennya B, wakil juga tidak terima pengennya C. Betul. Walaupun kan sebenarnya relawan, pendukung, ujung-ujungnya kan jadi kabinet tuh nanti ya. Gue enak kalau kayak gini biar Mamat aja ngomong kan. Gue gak perlu ngomong. Ya partai-partai. Nah itu kan efek selama ini memang sudah terjadi kan. Iya. Partai-partai koalisi maunya apa lagi. Cuman kan harus juga diingat Mat bahwa bagaimanapun pimpinannya adalah presidennya, adalah capresnya. Bukan ketua partainya ya. Memang bukan. Itu isu makanya saya luruskan. Memang bukan. Ini isu kan. Memang bukan. Isu kan bilang jangan pilih karena ini petugas partai ini. Gini ya. Keputusannya ada di ibu gitu-gitu kan. Nah. Ini kita lihat lagi sejarah nih ya. Kan sebenarnya hal-hal seperti ini juga dituding waktu periode pertamanya Pak Jokowi. Iya. Bahkan periode kedua juga. Iya. Masih ada bisa orang ngomong hal yang sama sekarang. Nah itu. Kan Begitu dong umpan disambut. Kan enggak. Bukan ya mungkin ada pertanyaan spesifik apa? Sebelum Ibu menentukan pilihan nih, mau kasih visi misi kita ke sana Belum ada. atau di keep di sini gitu visi Ya misi kita kita. soalnya ini udah saatnya kita udah menyusun punya kita.
Aku udah dapat banyak tadi untuk susunan yang versi kita. Wah Bu, tadi saya berbusa-busa loh Bu. Mengatakan bahwa punya kita udah ada dan lebih bagus. Enggak, Sekarang ibu nyontek dari sana. Ambil taruh di punya ibu, saya yang malu Bu ini. Ibu itu. Ada hal-hal yang kita udah lebih sempurnakan lagi. Oh iya, Iya, udah lebih- dengan mendapatkan poin-poin dari Ada tulisan tim sebelah. berkelanjutan nih punya kita. Iya, bukan cuma cepat doang kan? Enggak cepat, Iya, tapi cepat tapi berkelanjutan iya, juga. cepat penuh strategi. Gokil. Iya gitu. Harus ditambahin satu lagi. Apa tuh? Menghormati konstitusi. Wait. Kita juga Tidak- menghormati tidak konstitusi melanggar etik kok ya. Yang apapun yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kita Final dan ikutin. mengikat. Final dan Iya, mengikat. walaupun- Begitulah caranya Walaupun menghormati konstitusi. Hakimnya melanggar Melanggar etik. etik. Iya, Iya. ya kan kita menghormati konstitusi. Tapi produknya tetap final Iya, dan karena mengikat. kita menghormati konstitusi. Iya. Udah gak usah kita bahas MMK lagi dah. Nggak usah Iya, bahas kita kan MMK membahas lagi. berkelanjutan Kan tadi. suruh move on kita. Iya. Iya, konsolidasi kita. Iya kan waktu itu kan karena usia. Iya. Tapi kan yang diusung sekarang 02 kan juga sempat ada masalah karena usia. Iya. Ya, ternyata bisa. Ya. Sakit hati nggak ngeliatnya? Cemburu nggak? Ada cemburu nggak dengan Mas Gibran? Kok bisa dia? Aku Enggak sih. aku nggak Asik. bisa. Enggak Oh, sih. nggak ada. Enggak. Kayak enggak insecure kayak. Iya sih aku bukan anak siapa-siapa. Enggak sih. Pulang ke rumah gitu Enggak kan. sih. Karena gini ya, karena kan MK itu tempat nguji konstitusi kan. Iya. Prinsipnya kan itu. Jadi ada yang nguji. Tapi menurut gua agak canggih nih yang ngujinya nih. Gua memang bukan pakar hukum ya. Iya. Tapi Iya. pas gue lihat, kalau kita kan ngujinya itu lurus aja mas. Jadi hapuskan gitu. Iya. Nah, jadi nggak ada variabel berpengalaman sebelumnya jadi kepala daerah gitu. Jadi menurut gua ya, secara politis ya gua ngeliat sebagai politisi praktikal gitu ya. Jago juga nih timnya nih yang ngegugat nih gitu. Woi mahasiswa loh. Iya jago, Iya. jago. Cuma tim karena ngegugat. dia ngefans loh. Iya, ya itulah Iya. hebatnya kekuatan fans club kan. Nah, Iya. waktu mahasiswa kepikiran nggak gugat MK? Enggak lah. Nggak ada pikiran, Kepikiran kuliah batas 7 tahun aja enggak. Kayak ngikut aja padahal harusnya tidak boleh tuh ada 7 tahun 7 tahun. Kuliah ya? Kenapa Kuliah. ada batasan seperti itu ya? Iya. Itu harusnya bisa digugat itu Bahkan ya. saya gak Nggak kepikiran kepikiran menggugat untuk hal di menggugat. depan Kita mata baru saya. kepikirannya sekarang. Sekarang Iya. apalagi Pada saat itu kita pada tidak saat terpikir. itu, Itulah. untuk capres dan cawapres saya tidak kepikiran. Itu Bos. bedanya kualitas mahasiswa dulu sama sekarang. Oh, Sekarang iya, lebih iya. kritis. Lebih lihat-lihat kayak kritis. gitu. Iya, Iya, ada iya, yang banyak iya. yang nge-tweet juga sih pada saat itu terjadi ya. Kayak, Iya. kok bisa ya kepikiran itu? Gue dulu waktu Iya. kuliah Nggak kepikiran kepikiran. gitu. Itu Iya, dia. pasti banyak Dan yang gua ngomong kayak gitu. sebagai yang menonton skena ini juga kok kepikiran ya dia cara Iya. itu ya menurut gue ya. Iya. Karena gue juga kayak dulu perasaan gue gugat ini kok gagal ya, kok dia Iya, bisa iya, ya gitu. iya, iya. Tapi saya mau tanya kan itu Bapak Valdo yang menggugat sendiri ya. Setahu saya ya. Iya, kita dan teman-teman lah. Iya, dan Yang maksudnya waktu gubernur. iya, maksudnya Iya, motor iya. dari Rian Ernest penggugat. ikut Rian, Iya. motor dari pengacara gue penggugat salah itu. emang Rian Ernest pengacara gue. Terlalu baik ya. Kemarin aku kasus dia tawarin diri jadi pengacara, saya bilang maaf gak dulu. Bapak Aldo aja kalah Maaf sama gak lu. dulu. Anda 40 tahun aja kalah sama yang ada kabar, ada kuliah di Iya, Solo. iya. Iya. Itu waktu itu keputusan hakim apa? Mengatakan apa? Kan menolak, pertimbangannya apa? Berpengalaman jadi kepala daerah kan kalau nggak salah Yang satu. yang Bang Valdo. Oh yang aku. Iya. Kita itu karena kita ngegugatnya itu habisin. Jangan pakai batas. Ah. Cara ngegugatnya beda emang. Iya, pertimbangan kan biasa kayak Iya, kenapa itu ditolak? menimbang. Iya. Karena dianggap nanti anak-anak 18 tahun, 19 tahun, Pada pengen 20 jadi gubernur. tahun bisa jadi gubernur gitu. Dan dianggap apa itu? Kompetensinya dipertanyakan. Nggak pantas apa gitu. Nah, Iya. Saya kan cukup Mungkin mengikuti. kurang mapan maksudnya. Maksudnya secara Mapan, pengalaman ya. politik, Iya, pengalaman Tapi kan disaring lewat kedewasaan. partai politik juga Iya. nggak tolol kali kalau lihat orang nggak mapan. Di situ kan kita bisa belajar ya. Iya. Menurut gue belajar bahwa hari ini mungkin itu yang lagi dikonsumsi masyarakat. Tapi ya lu nggak perlu mengubah karakter lu gitu. Iya, iya, Gue benar. pribadi sih Benar. ya joget sekali tapi ngoceh-ngoceh 20 kali Pak. Tinggal Iya, di mix bener. ya. Iya, tinggal di mix Formula yang aja. bagus, Memang substansinya nggak hilang Iya, ya gitu. jadi maksud gue nggak ada jaminan kalau lu nggak joget, lu nggak FYP, nggak Benar, juga. benar. Oke. Gue terakhir, gue lihat tuh banyak kok pidato Mas Anies yang FYP, pidato Pak Ganjar yang FYP, pidato Pak Prabowo Iya, yang tapi FYP gitu. elektabilitasnya kan Pak Prabowo jauh ketika menggelorakan gemoy-gemoy ini langsung zet di Gue kalangan rasa bukan karena milenial. itu sih elektabilitasnya naik Pak. Tapi sumpah Bang,
Sumpah orang yang gak ngerti politik cuma tahu gemoy. Sumpah. Nah berarti cara masuknya yang benar. Mereka gak peduli. Yang penting gemoy gitu. Iya, Kalau Rata-rata. udah masuk baru kasih. Iya cara masuknya. Kan paling susah anak muda nih ngetap. Buka pintu hatinya itu Iya, loh Pak. iya. Itu sih apalagi politik. Memang size gede gitu. Tapi kan paling apatis. Iya. Iya, apalagi pemilu besok tuh paling banyak anak muda tapi potensi long weekend dan cutinya gede sekali Pak. Jadi mending liburan ya. Iya jadi bisa jadi kan gitu. Iya. Itulah yang diharapkan mungkin oleh salah satu kandidat gitu. Kalau bisa pemilihan gak usah rame-rame. Pemilih dia doang yang ke TPS gitu. Bukan hanya soal mudanya, tapi kapasitas dari Kapasitas, mereka itu iya. kita tahu. Untuk calon gitu, terus kemudian pertimbangan dari hakim waktu itu ya, seingat saya ya ini ya, adalah itu bukan ranah daripada MK. Ya, Silakan open legal policy ke katanya. DPR. Kalau nggak salah Intinya gitu. secara kasarnya Iya. gitu. Nah, ketika yang sekarang hakim tidak mempertimbangkan itu dan Iya. langsung dia putusin, Iya. gimana pendapat Bapak Faldo? Ketika Bapak datang, hakim bilang, ini Bukan bukan urusan ranah saya." kami. Silakan kalau itu dibuat di undang-undang pemilu di Iya. DPR. Iya. Kami cuma bisa mensinkronkan antara undang-undang dan UUD. Itu kan jawabannya. Sekarang dia memutuskan dan menambah aturan. Gimana Bapak Faldo yang pernah menggugat itu melihat ini? Saya sih karena waktu itu kalau nggak salah nih ya, itu tuh ada 7 gugatan yang sama. Dengan cara menggugat yang berbeda Pak Mamat. Iya. Nah kita, partai kita nih yang juga menggugat pakai cara saya 2019 dulu tuh. Oke. Ya, dan jawabannya tetap sama tuh hakim MK-nya. Lewat DPR. Open legal Lewat policy. DPR, Karena iya. cara menggugat kita begitu. Iya. Iya. Nah ternyata yang kawan ini dia pakai cara ngegugat yang menurut gue canggih sih. Pasti ada pakar hukum dong di belakangnya. Pastilah dia kan juga Wih, mahasiswa hukum pastilah. ya. Gue nggak tahu lah pasti dia nanya lah ya. Tapi dia bilang dia sendiri nih karena gue fans. gak kenal sih sama dia. Itu masalahnya. Gue gak kenal. Bener. Udah bilang pasti. Harusnya kita datengin ya. Lucu banget. Harusnya kita datengin ke sini Kecuali ya. gue kenal. Nanti coba kita cari kontaknya. Karena kan ada 6 kali putusan 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, Iya. 4 gagal. Yang kelima apa ke-6 gitu. Masalah ditolak diterima sih biasa aja ya. Biasa. Ditolak Iya, diterima. Cuman Tapi katanya kan pertimbangannya itu yang pertimbangannya beda-beda katanya- jadinya. Iya, katanya yang diterima ini pertimbangannya kan tadi pertama kan kenapa ditolak yang dihapus semua. Katanya kan karena kalau gitu bisa mudah banget pengalaman belum ada atau apa segala macam. Iya. Nah karena yang ini bisa ada pengecualian pengalaman maka itu dijadikan pertimbangan. Bang Gilbas juru bicara dan Pak Mamat wakil presiden. Kita manggilnya Kaksmat di sini. Kaksmat. 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 Panggilan. Saya kalau panggil dia Kaks, Lidas. Karena dia lebih tua. Dia lebih tua di timur. Bahkan dia lebih tua. Kalau saya Jadi panggil kalau dia Kaks panggil itu saya kayak Kaksmat, dia durjana. Ya, udah gini, tapi gini, kan gini. ada orang, Durhaka Anda. ada partai juga yang panggilan brosis walaupun Anda belum ada hubungan keluarga. Nah, Nah, Anda boleh kan manggilnya. ada yang partai manggilnya kakak selalu Ah, di itu dalamnya. yang Kak, itu yang brosis. membuat saya agak menyayangkan Pak Helmi Yahya masuk ke situ. Karena saya mau panggil Bro Helmi. tidak akan Nggak bisa. enak ya? Iya, Nggak saya enak. sangat menghormati Pak Helmi Yahya. Iya, Jadi iya, kayak iya. Kalau Pak Helmi, Valdo bisa lah. Bro, Bisa, oke. Bro Valdo oke. Sis, boleh. Boleh. Iya, iya, Tapi Eh, kalau kok Valdo dipanggil sis? maksudnya panggil Grace yang lain. Natali, Grace Mbak Natali Sis. Sis Grace. masih sosok lah, masih sosok lah. Iya. Pak Helmi. Pak Helmi saya sangat menghormati. Kalau ketemu di jalan lagi mungkin saya tetap akan panggil Pak. Pak Helmi ya. Nah. Ya, Pak Bro. Pak Bro Helmi. Kalau enggak Bro Pak. Bro Pak. Bro Pak Castello. Udah, sorry. Udah mulai tidak berkualitas. Oh iya, sorry. Anda yang Tidak bikin tidak berkualitas. berkualitas. Iya, iya. Anda Kita Tidak jaga lagi biar berkualitas. tetap di relnya Tolong ya, di ketua jalurnya. tim dijaga. Iya, iya, kita jaga flownya. lagi. Karena pas kan di sini ya ada kebetulan kan wakil kami juga dari Fakfak ya. Jadi bisa juga mungkin menambahkan atau membahas juga soal yang akan kita bahas ini ya kan. Oke, Kaks, oke. oke. Kalau sebenarnya Kaksmat itu untuk rakyat memanggil beliau. Oke. Jadi kalau Mas Ari ini, Bang Ari ini nggak nyaman, boleh ada panggilan apa biasanya? Kalau lebih muda, kalau jangan Kaks apa? Aku pas mungkin ya. Dia yang bikin acara ini sangat tidak berbobot. Karena Ayo. biar ngangkat ya kualitasnya nih. Mohon maaf semuanya, mohon Iya, maaf ya. Kalau mengejawantahkan Indonesia Timur ke dalam sebuah definisi yang sama, Yes. menurut saya mungkin juga tidak 100% tepat. Hmm. Bedanya adalah cuma kita orang Timur yang bisa memahami perbedaan kita itu di mana kadang-kadang.
Oh, sesama timur aja yang tahu ya? Yes, Ya. hampir seperti mungkin cara pandang Indonesia Timur terhadap orang Jawa. Iya. Kita mungkin sepintas hanya melihat, oh orang Jawa, gampang banget ya. Ya, kan? titik aja. Tetapi ketika kita datang ke tanah Jawa, maka kita bisa membedakan, oh ini dari Surabaya nih, Ini Jawa ngapak nih. ini ngapak nih, oh ini Jogja ini ternyata Mataraman nih, Ini Solo nih. ini ternyata Lamongan yang begini-begini nih. Oh, Nah, iya. akhirnya ketika sudah ada di situ, baru kita merasa kayak, oh ternyata orang Jawa itu tidak satu keseluruhan menjadi Jawa aja gitu. Iya. Demikian pula sebenarnya sebaliknya. Menurut kacamata orang, kok orang Timur gampang nyatu ya? Mm-mm. Padahal sebenarnya mungkin kita ya biasa aja sebenarnya sih. Cuman kalau ketemu ya kita ngobrol, tapi kita tahu Mamat ini orang Papua, saya ini orang Buton sebenarnya. Iya. Tidak segamblang itu. Kalau menurut saya sih cara pandang itu yang sebenarnya generalisir. Iya, iya, Kok iya, orang iya. Timur gampang bersatu sih? Enggak juga sebenarnya. Justru pecah ya kita. Justru kita itu Jawa kayak sentris. 32 tahun apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di Indonesia Timur, Transmigrasi. utamanya Papua, menurut saya ini saya ngobrol dengan banyak teman-teman ya. Banyak yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Papua sendiri sebelum masuk NKRI itu jauh lebih banyak daripada apa yang 32 Iya, karena tahun dilakukan oleh, karena di sana itu sekolah sudah maju sebelum Iya, ada Sebelum ya. sekolah rakyat. sekolah Iya, rakyat iya, itu sudah masuk pelabuhan, tempat-tempat Bahkan- hiburan. Bahkan ini ya yang saya kaget ini ya, kayak kemarin mau makan siang gratis. Hmm. Sebenarnya peninggalan ini bukan membandingkan ya, makan Iya. siang gratis kan ada kampanye salah satu calon ya. Saya itu sampai SD kelas 6 dapat itu. Makan siang gratis. Iya, Minumnya dari juga. sekolah. Ada kacang ijo, ada roti, Iya. ada susu. Kadang-kadang saya tidak ambil susunya karena saya tidak suka susu. Karena dilempar susunya. Tidak, nasinya. tidak. Oh. Itu dibawa sama Karena dia guru. lebih suka kalau susu itu tidak dipegang dong. Tolong. Oke, sudah lanjut. di atas. Ada sudah di atas. Agak Tidak turun. berkualitas Ini kita bahas lagi nih. IPM loh. Tidak berkualitas Anda lagi masuk ke nih. situ. Betul, Indeks betul. pengobrolan manusia dia. Iya. Kami akan membahas soal gerakan 4 jari ini ya, karena katanya kan 1 dan 3 dengan perwakilan dari 1 dan 3. Oke. Karena sebelumnya kan sudah ada yang datang dari kubu yang 2, 3 orang. Ya kan? Iya. Kemarin 3 orang, ini kubu 1 dan 3, satu-satu aja. Cuma. Iya. Satu-satu. Iya. Kemarin kan mereka emang dibayarnya gelondongan. Langsung 3, langsung PT. Mengalihnya ke PT. Nanti dividen pembagian diambil. Soalnya saya dengarnya satu-satu dihubunginnya. Iya satu-satu, tapi kan manajemennya jadi satu mereka. Ya itu saya nggak Jadi tahu. lewat manajemen. Ya. Sudah bersama kami di sini akan diskusi bersama Partai Ruang 28. Ada Viko dan David. Wes. Ini siapa yang 1, siapa yang 3? Nah, Tolong. ngaku aja deh dari sekarang deh. Iya. Iya. Siapa yang 02 tapi pura-pura 3? Atau pura-pura 1? Kayaknya Bapak ini lebih mirip Pak Prabowo ya. Kayaknya dia 02. Orang saya bagi-bagi loh. Saya ngomongnya bagi-bagi loh, Viko. Enggak, kalau bagi tuh gini kan sopan gitu. Kalau begini jatuhnya nimpuk. Kalau gue sih wajar gini Ini nih yang ya. audio doang nggak ngerti nih begini apa nih begini. Oh Ada iya, video. udah pasti. Kita sekarang udah ada Kalau video. kalau saya kalau mau mikir positif ya, kan dia di Alphard kan. Hmm. Alphard tuh kan tinggi posisinya kan. Dia sunroof di Alphard nih. Kalau dia baginya pelan, nggak nyampe gitu, Vi, karena kan tinggi gitu. Jadi Makanya dia jangan- jadi gini kan posisinya set ke bawah kan. Nah, jadi Jangan kelihatannya dari nimpuk. Alphard, makanya. Terus dari mana kalau nggak dari Alphard? Ya datang turun bareng-bareng sama masyarakat. Gini ya. Heeh. Salaman gitu-gitu ya. Iya. Waktunya lama Pak. Iya. Mending angkat karton drrrt. Iya. Sebar namanya, sebar kaos. Kita juga kayaknya kalau kampanye begitu sih. Karena Ada. seleranya Mamat pasti begitu juga. Yang gimana? Lempar. Oh sorry, saya itu salaman senyum. Oh, enggak ya. Sorry, Kirain sorry, lempar. tidak lempar-lempar ya. Dilempar ya kita. Tapi gue ini mewakili sebagai pendukung aja. Iya. Gue rasa nggak apa-apa. Karena sesuatu yang baik itu kan memang harus Ditiru di- ya. ditiru, boleh dimasifkan gitu supaya lebih banyak orang terjangkau gitu. Sebenarnya bukan acara desak, ngobrol, diskusi. Itu kan sebenarnya poinnya adalah bukan kita kesampingkan kampanyenya. Menurut gua acara desak diskusi ini itu termasuk sedang menjalankan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, iya. Jadi kita kesampingkan kampanyenya, Iya, iya, tapi iya. model diskusi atau kampanye yang cara marketing yang seperti itu tuh
mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi menurut gue kenapa gue ngelarang tim sono untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagus dong, lebih banyak orang yang cerdas, lebih banyak orang. Kalau mata-mata gitu Ya, gua tapi kalau menilai dia beneran loyalis apa enggak mungkin bisa dilihat kalau lagi pilpres atau debat capres, yel-yel dia semangat enggak gitu. Oh, di studio. Ya, di studio. Kalau di studio ya. Kalau yang teriak bangsat-bangsat, Kalau cuma gini-gini doang tuh pasti. Ya. Satu dari yel-yel dan dua kalau dia tidak ada di tempat debat selama debat itu berlangsung, aktivitas sosial medianya. Nah, Berapa kali dia ngepost? Ya. Kalau dia ngepostnya terlalu intens bahkan sampai si paslon juga kayak nggak gini deh. itu kayaknya real. Itu real. Oh, Atau yang itu berkedok ini emang- ulasan netral tapi tidak netral. Itu paling sering. Oh, iya. Ini ulasan tidak berpihak. Ngulas debatnya ya. Terus di belakang geser-geser, ini udah fix. Iya, ini nggak netral. Enggak netral. bisa kelihatan gitu-gitu ya. Oke, yang real itu gitu ya, yang terlalu sampai ini kayaknya over Tapi itu banget juga nih, dibagi-bagi, gitu ya. dibagi-bagi. Jadi ada yang hardcore-nya, Ada yang hardcore, soft by design. promotion-nya, By design. ada Berarti bagi-bagi ada yang tugas. berlebihan itu juga berarti bisa jadi Karena- bukan bisa jadi. genuine ya. Karena gini, Ya. karena percaya atau tidak, why, gue pakai konteks kata why, sewadau dan sewai-wainya orang tertentu dalam mempromosikan paslonnya. Ya. Ini Mas Zari. Salah satunya. Anda jangan to the point dong. Enggak, Jangan tadi- pakai asumsi Anda juga Iya kan dong. makanya nanya. Itu kalau kita loyalis juga tahu ya. Kita Iya. loyalis. Kita Nanya loyalis. maksudnya. Iya. Mas. Iya, Nah, maksud lanjut. gua Dia nanya tapi tanda tanya abis itu tanda Iya, seru. betul. Bisa didatengin aja nggak Zari ke sini? Biar sekalian. Kebetulan dia dari tadi di bawah kolong sini. Iya. Kalau nggak salah tangannya udah dilem sama handphone dan dia nge-tweet terus. jadi kita emang nggak ada brief, tolong bersihkan isu ini. Nggak ada. Itu gue baru mau nanya loh, misalkan habis ada keluar statement nih dari paslon nih ya. Iya. Terus nggak ada yang, itu tadi salah tuh statementnya, tolong dong dilurusin. Nggak ada gitu. Enggak ada. Karena lagi-lagi selnya banyak sekali. Sel-selnya tuh Unit-unitnya banyak. ini loh, Unitnya unit-unit tuh banyak. loyalisnya Kebetulan ini. gua Muslim dan Gak di Adri bagian itu ya. sepertinya tidak di bagian Tapi situ. ada ya orang-orang yang memang mungkin nggak Mereka tahu. nggak Tapi tahu. kayaknya mereka calonnya nggak emang tahu. udah nggak sebaper itu, dia nggak merasa bahwa. Enggak, maksudnya mungkin kalau salah data, Iya. ya nggak minta tolong lurusin kita dong. Iya. Karena kan kita bukan orang data. Data, Justru iya. kalau kita ngeluarin data, orang malah nggak jadi nggak percaya. Oh, Berarti iya. memang Seperti apa fokusnya gitu. di konten yang lucu, Yang humoris, santai-santai aja. yang menggayat ya, bukan untuk menahan gitu loh. Tapi Iya, ini serah kembali aku lagi ke karakter calonnya lagi. Kalau udah nothing tulus dia nggak semua yang perlu dicebokin. Pak Adri, bentar Pak Adri, calon nggak ngurus brief ya, itu Oh, ada enggak, tapi timnya. personalitinya juga udah nothing tulus. Iya, itu Tapi kita Kalau harus kalau memastikan masih sih. berambisi harus menang, dia pengen perfect. Kalau gitu nggak usah calon. Kalau nggak pengen menang ya. Nggak pengen menang. Kalau nggak Tapi Udah, kebetulan ini- kita simpatinya sama yang karakter begitu. Oke. Cocok sama yang kayak Saya gitu. mulai tertarik ini kalau nggak ada brief-brief gini. Tolong sampaikan ya. Kalau nggak ada brief harus cebokin. Iya, kayaknya nggak Kalau seribet cuma brand ya. Kita bubar aja ya, saya mau kesana. Terima kasih warga 28 sudah selalu mengikuti agenda capres tandingan selama ini ya. Sampai jumpa lagi di putaran kedua.